Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The King of Kota. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. ഞാൻ ആ അഡ്രസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊല്ലം അത്ര എന്നറിയാം. Cerita ini terjadi di sebuah desa yang bernama Kota. Seorang polisi yang bernama Sahul Hasan dengan pangkat inspektur pertama beserta istrinya datang ke kota dengan menggunakan mobil. Mereka asik berbicara di dalam mobil dan ketika akan melewati sebuah jembatan, tiba-tiba muncul pemuda di depan mobil yang mereka kendarai. Sahul memarahi pemuda tersebut. Ketika pemuda itu menghampiri mobil, ia berkata bahwa ia belum makan selama 2 hari. Sahul menghela nafas, mengeluarkan uang dari saku bajunya dan memberikan kepada pemuda tersebut. Cerita berpindah kepada pedagang makanan dan minuman bernama Kalikuti. Kalikuti sedang menggoreng makanan sambil mengomel kepada kucingnya yang sedari tadi ribut, padahal kucing tersebut baru saja minum susu. Sahul meminta istrinya untuk tetap menunggu di mobil. Ia akan membeli makanan untuk dibawa pulang. Kalikuti langsung menebak jika laki-laki tersebut adalah polisi dan mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan polisi sepanjang hidupnya. Ketika akan pergi, Sahul bertanya kepada Kalikuti, siapa Kanan Bai? Tidak tahu, katanya pada Sahul. Cerita kemudian berlanjut ketika mereka sampai di rumah. Mereka baru saja selesai makan malam. Ketika terdengar suara pintu yang diketuk, Sahul beranjak untuk membukakan pintu. Ternyata di luar terdapat beberapa orang wanita yang datang untuk bertemu Sahul. Tara mewakili yang lainnya untuk memperkenalkan diri dan dipersilahkan masuk. Akhirnya mereka pun duduk. Tara mulai berbicara mengenai tujuan mereka datang. Tara memperkenalkan diri sebagai seorang pemilik toko buku dan sukarelawan di pusat rehabilitasi Kripa. Pusat rehabilitasi tersebut dipimpin oleh seorang suster. Kemudian Tara menunjukkan beberapa foto pemuda yang keadaannya sangat menyedihkan akibat kecanduan barang haram. Sedangkan di pusat rehabilitasi Kripa, di sana banyak orang-orang yang melakukan rehabilitasi. Barang haram sudah merusak masa depan mereka, tatapan mata yang kosong dan tidak memiliki semangat hidup. Satu-satunya kartel barang haram yang ada di kota yang berada di bawah pimpinan Kanan Bai. Sahul sudah mengetahui hal itu ketika akan dipindahkan ke kota. Tara berharap Sahul dapat mengatasi permasalahan ini. Tara dan teman-temannya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan yang muncul di pusat rehabilitasi Kripa. Suster berharap Sahul akan dapat menyelesaikan masalah ini dan ia berkata, ini adalah tugasku sebagai seorang polisi. Sahul yang saat itu sedang membaca berkas menghentikan kegiatannya dan bertanya, apakah kamu Tony? Iya pak, dan saya Janardanan pak. Polisi di belakang Tony berbicara. Sahul meminta berkas yang dibawa oleh Janardanan. Ternyata berkas itu berisi nama-nama orang yang sering membuat masalah di kota. Ini adalah laporan orang yang diminta Sahul sebelum ia datang ke kota. Ada beberapa orang yang belum memberikan tanda tangan yaitu Pilan, Erilan, Rok, Obal, Monyet, Roni, Poli. Sahul bertanya kepada Tony apa alasannya. Tony dan Janardanan saling tatap. Mereka bingung untuk menjawab pertanyaan Sahul. Mereka adalah Kanan Bai dan tim K-nya. Janardanan mulai menjelaskan kepada Sahul bahwa Kanan Bai meminta mereka datang ke kasinonya. Tony juga mengatakan bahwa kepala polisi sebelumnya bahkan datang menemui Kanan Bai dan tunduk pada Kanan Bai. Di kantor polisi, Sahul berdiskusi dengan Tony. Sahul mengajak mereka untuk menemui Kanan Bai. Sesampainya di kasino milik Kanan Bai, Sahul memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menunggu di depan. Sedangkan Sahul, Tony dan Janardanan masuk ke dalam kasino. Di dalam kantornya, Kanan Bai menerima telepon dari adik iparnya yang bernama Gino. Ia sedang berada di sebuah restoran. Gino dengan hati yang bahagia memberitahu bahwa ia bertemu dengan gadis yang ia sukai, namanya Ritu Raffi dan panggilannya Ponu. Kanan Bai menghela napas kemudian mengatakan, bukan urusanku untuk selalu mengurusi masalahmu. Di saat bersamaan anak buah Kanan Bai datang memberitahu kabar kedatangan polisi. Mereka memasuki ruangan Kanan Bai. Sahul menolak ketika ditawari rokok oleh Kanan Bai dan berkata, jadi ini adalah tim K yang kejam. Ah, itu hanya isu, Anda salah tuan. Bahkan mereka ini takut ketika melihat darah. Tak ingin terlalu lama, Sahul bertanya mengenai bisnis barang haram yang dijalaninya.
Karena pertanyaan ini suasana menjadi tegang. Dengan penuh emosi Sahul berkata, kota tidak membutuhkan dua penguasa. Hanya salah satu dari kita yang akan menjadi penguasa. Kanan Bai memberikan kotak berwarna merah yang berisi kacamata dengan model dan keluaran terbaru, namun tidak ditanggapi oleh Sahul. Seketika Kanan Bai teringat kejadian di masa lalu yang menyebabkan terluka di bagian mata. Ekspresinya berubah. Perubahan itu terlihat oleh Sahul. Mulai tersulut emosi, Sahul menodongkan senjatanya kepada Kanan Bai. Ketika anak buahnya Kanan Bai menegur agar Sahul berbicara dengan sopan kepada bosnya. Masih dengan sikap santai, Kanan Bai mengatakan ia mengetahui semua tentang istri Sahul yang sedang hamil. Dengan emosi Kanan Bai menendang meja. Sahul terjatuh di atas meja. Kanan Bai mengancam dan mengeluarkan hasil pemeriksaan dokter. Sahul tertunduk lemas memandangi hasil pemeriksaan istrinya. Setelah kejadian itu, Sahul mulai minum minuman keras di klub. Melihat itu, Tony memberikan nasihat dan mengajak Sahul pergi ke suatu tempat. Akhirnya mereka meninggalkan restoran, pergi ke pinggir desa dan berhenti di kedai teh milik Kalu Putih. Tony memberitahu jika Kalu Putih adalah ibu Kanan Bai. Ia diusir oleh Kanan Bai karena tidak akur dengan istrinya. Tony mengajak Sahul untuk berkeliling. Akhirnya Tony bercerita dan kembali mengenang masa lalu ketika Raju masih menguasai kota. അന്നീ കൊത്ത ഭരിച്ചിരുന്നത് രാജുവായിരുന്നു. രാജുവും കണ്ണനും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സാ. Ada sekelompok orang yang mengedarkan barang haram di kota dan hal itu tidak disukai oleh Raju. Toko bunga hanya dijadikan kamuflase untuk berdagang barang haram. Kemudian di Madras, sebuah keluarga sedang berduka akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka yang dibunuh oleh Raju. Raju menjadi satu-satunya penguasa di kota dengan kekayaan yang melimpah. If you work hard, you will get first class. Saat menghadiri karnaval kota, Raju bertemu dengan Tara, seorang gadis manis yang memikat hatinya. Tara adalah gadis yang memiliki toko buku di kota. Di markas mereka sedang berkumpul. Kanan Bai mengemukakan pikirannya untuk memperluas kekuasaan dan berdagang barang haram seperti ranjit. Barang haram adalah sesuatu yang dilarang di kota oleh Raju karena trauma yang dialami Tara saat adiknya meninggal karena barang itu. Raju melakukan apapun untuk Tara. Akan tetapi rasa kecewalah yang Tara berikan kepada Raju. Saat Raju tahu Tara menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Raju larut dalam kesedihannya dengan meminum minuman keras dan tidak melakukan apa-apa. Ini mengakibatkan teman-temannya satu persatu meninggalkan dirinya. Disinilah Kanan Bai mulai mengenal barang haram, berteman dengan Janit dan bertemu dengan Manju yang kemudian menjadi istrinya. Manju. Kanan Bai pergi membawa paket barang haram melewati terowongan. Ternyata Raju sudah menunggunya di sana. Perkelahian terjadi dan tidak dapat dihindari. Disinilah Kanan Bai mendapatkan luka di pelipis kanannya. Ibu Raju memintanya untuk pergi dari kota. Di tengah-tengah kesendiriannya dan hujan deras, Raju memilih pergi dari kota. Tidak ada yang tahu keberadaan Raju. Hingga suatu hari Sahul memerintahkan kepada Tony untuk mencari keberadaan Raju. Sahul akan mempertemukan Raju dengan Kanan Bai kembali sebagai lawan. Di sebuah balkon di kota Lucknow, Andhra Pradesh. Raju memutuskan untuk kembali ke kota. Pertama kali Raju kembali ke kota, ia langsung berhadapan dengan Gino yang berusaha mencelakai adiknya. Akibatnya tidak terima diputuskan oleh Pono. Gino tewas dengan mengenaskan di tengah-tengah pasar. Hal ini menimbulkan kemarahan Manju, kakaknya Gino. Mereka belum mengetahui kembalinya Raju. Kanan Bai memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang membunuh Gino. Akhirnya berita kembalinya Raju diketahui oleh Kanan Bai. Dan juga informasi jika Raju adalah pembunuh bayaran yang sangat kejam. Manju memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Raju, namun selalu gagal. Anak buahnya selalu kalah ketika berhadapan dengan Raju. Siang hari di lapangan sepak bola saat Raju sedang menonton pertandingan, Kanan Bai datang mengajak Raju ikut bermain. Kemudian mereka mengenang masa lalu dan berbincang sambil minum minuman keras di hotel tempat Raju menginap. Ini hanyalah sebuah strategi Kanan Bai untuk membunuh Raju. Copper Leslie menyamar menjadi OB agar bisa masuk ke kamar Raju dan berusaha membunuhnya.
Di tempat lain anak buah kanan Bai mendapat pesan agar mereka datang ke bangunan kosong di tengah hutan untuk melihat mayat Raju. Hanya sebuah koper yang mereka temukan, ketika dibuka ternyata isinya bagian tubuh koper Leslie. എനിക്ക് കാണണം നീ വാ. Di dalam kota Raju menunggu kanan Bai. Terjadilah perkelahian yang tidak seimbang, tetapi dengan kemampuan Raju berhasil mengalahkan anak buah kanan Bai. Hal ini mendapatkan dukungan dan mengembalikan semangat masyarakat kota yang sudah jengah dengan tingkah laku kanan Bai dan anak buahnya yang kejam. Kanan Bai yang emosi maju untuk menyerang Raju, namun dihalangi oleh anak buahnya dan dibawa pergi dari sana. Selama beberapa hari Kanan Bai menghilang tanpa kabar. Raju datang mengunjungi rumah ayahnya, mereka berbincang dan Raju mendapatkan informasi mengenai Tara yang belum menikah dan selalu datang merawat ibunya Raju ketika sakit. Malam harinya Raju datang menemui Tara di rumahnya dan mengundang untuk datang ke acara ulang tahun Ponu. Akan tetapi ia mendapati Tara yang terluka akibat tusukan pisau oleh Kanan Bai. Di sebuah pelabuhan jasad ayahnya Raju tergantung di galadak kapal. Hal ini kemudian menimbulkan kesedihan bagi Raju. Tony merasa bersalah kepada Raju dan ia marah kepada Sahul karena idenya sahabatnya harus kehilangan ayahnya. Saat pembakaran jenazah ayah Raju, Kalikuti berjanji akan membawa Kanan Bai untuk Raju. Malam ini juga, malam hari Raju mendatangi rumah Kalikuti. Ketika berada di dalam, ada seorang yang memukul Raju hingga tak sadarkan diri. Saat Raju sadar dengan kondisi tangan terikat, Kanan Bai mengatakan, Kalikuti lebih sayang kucingnya daripada kita berdua. നമ്മളെയൊക്കെ വലുതാടാ തള്ളക്ക് പൂച്ച. Manju masuk untuk melihat Raju. Di saat inilah rahasia besar Manju terbongkar, bahwa Kanan Bai pun tidak tahu jika Jino adalah anak dari Manju dengan ayah tirinya. Manju terkejut, rahasia yang selama ini ia simpan ada yang mengetahui. നിന്നോട് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട്. Bergegas Manju meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan panggilan Kanan Bai. Polisi datang ke rumah Kalikuti untuk melepaskan Raju. Namun apa yang terjadi? Raju menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian di sebuah kedai kopi, warga masih saja membicarakan hilangnya Raju. Baik polisi maupun Kanan Bai terus mencari keberadaan Raju. Hingga suatu hari Raju kembali datang untuk membalas dendam. Satu persatu anak buah Kanan Bai tewas di tangan Raju. Raju melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan kepada ayahnya. Anak buah Kanan Bai tergantung di geladak kapal dan menjadi tontonan warga tanpa ada yang berniat membantu. Raju mendatangi Kanan Bai di markasnya. Satu-satunya anak buah Kanan Bai yang tersisa ternyata berkhianat dengan ambisinya menjadi penguasa kota dan ingin memiliki Manju. ഇവനെ കൊത്ത മാത്രം പോരാ, മഞ്ജുവിനെ വേണോ അത്രേ. Akan tetapi Kanan Bai tidak terkejut dengan pengkhianatan ini karena ia sudah mengetahuinya. Untuk itu ia sudah membentuk tim K yang baru. Terjadilah perkelahian antara mereka dan dimenangkan oleh Raju. Di saat terakhir Kanan Bai kalah, tetapi Raju tidak membunuhnya. Sampai saat ini ia sangat menyayangi Kanan Bai, menganggapnya sebagai saudara. Sonu ternyata adalah putra dari Janit. Ia sudah menunggu lama untuk dapat membalaskan dendamnya. Dan ia adalah penolong Raju saat terluka di rumah Kalikuti. Sonu masuk ke dalam dan menembak Kanan Bai. Kanan Bai tergeletak di lantai dan menghembuskan napas terakhirnya di tangan Sonu. Simla 1998, Raju, Tara dan Ponu hidup bahagia di sebuah perkebunan apel milik Raju. Cerita pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.